saya, Lydia beserta Eldad, akan mempresentasikan tentang pengertian eksistensialisme dan sejarah kemunculannya. Bagian pertama, pengertian eksistensialisme. Pengertian eksistensialisme ini sebenarnya memang tidak mudah untuk dirumuskan, dikarenakan para kaum eksistensialisme sendiri masih belum menemukan kesepakatan bersama mengenai apa makna dari eksistensi itu sendiri. Namun setidaknya ada sebuah pengertian yang umum dan sangat sering digunakan. Istilah ini menyatakan bahwa eksistensialisme ini berasal dari kata existere, yaitu berasal dari kata ex yang artinya keluar dan sitere yang berarti membuat. Sehingga eksistensi berarti apa yang ada, apa yang dialami, apa yang memiliki kualitas. Secara singkat, eksistensi menekankan adanya keberadaan. Namun jujur saja, definisi tersebut belum mewakili sepenuhnya dari arti eksistensialisme tersebut. Karena masih banyak sekali perbedaan dan perdebatan di kalangan para ahli eksistensialis tersendiri. Namun jika kita tarik benang merahnya, maka akan terlihat titik persamaan dari mereka. Eksistensialisme ini pada dasarnya menekankan manusia adalah makhluk yang konkret atau seutuhnya, sebagai makhluk hidup yang bereksistensi atau sadar terhadap keadaan dirinya sendiri. Secara primordial, eksistensi adalah kesempurnaan fundamental dari setiap eksisten atau setiap pribadi. Konsekuensinya ada yang berperan sebagai partisipasi dalam eksistensi tersebut. Dan eksistensi pasti biasanya akan menjadi pengendali pusat, akan menjadi pusat dari pengendalian itu sendiri. Sedangkan pada tahun 1998 ada seseorang bernama Parky mengatakan bahwa aliran eksistensialisme ini terbagi menjadi dua kubu besar, bersifat teistik dan ateistik. Teistik adalah aliran eksistensi yang masih menganggap keberadaan Tuhan, sedangkan ateistik sebaliknya. Jika ingin ditelusuri lebih dalam, pendidikan pun ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan eksistensialisme ini. Ini terjadi karena hanya manusialah yang mendapatkan pendidikan. Diketahui bahwa eksistensi juga memberikan pembahasan terhadap manusia, kepada manusia. Diketahui bahwa ada dua metode pembenaran atau pembuktian dalam filsafat, yaitu verifikasi dan falsifikasi. Dalam verifikasi berarti kita mengambil objek yang sama untuk mendukung, berbeda dengan falsifikasi yang berarti kita mencari objek yang berlawanan. Jadi dalam metode verifikasi semakin banyak objek pendukung maka akan semakin kuat, sedangkan dalam falsifikasi semakin banyak objek yang berlawanan maka akan semakin lemah. Bagian kedua, pereksistensialisme. Pada abad pertengahan atau yang dikenal juga sebagai masa kegelapan, nampaknya telah benar-benar memukul telak para ilmuwan dikarenakan kebebasan dalam berpikir telah dikekang. Semua kalangan diharuskan berpikir sesuai dengan arahan pemikiran gereja. Jika mereka tidak mampu melaksanakan hal tersebut, maka pemikirannya akan dicekal. Jika ada sebuah gagasan yang tidak senada dengan gereja, maka akan disebarluaskan dan dipermalukan. Dan tentunya, pemilik ide tersebut akan segera berhadapan dan diadili di gereja. Sebagai contoh konkret, Kopernikus, seorang penemu teori matahari sentris yang ditentang kala itu, khususnya oleh kalangan gereja yang mengakui bumi sentris. Akhirnya, Kopernikus pun tidak mendapatkan ending yang baik. Pertentangan gereja ini mencapai puncaknya di tahun 1616. Galileo Galilei yang pada saat itu mendukung hipotesa Kopernikus pun tidak diperbolehkan dan disuruh menahan diri untuk menyebarkan hipotesa tersebut. Galileo merasa terjepit selama bertahun-tahun, sampai akhirnya Paus meninggal dunia pada tahun 1623 dan Paus pun digantikan oleh orang yang mengagumi Galileo. 6 tahun kemudian, Galileo membuat gebrakan baru dengan menyusun karya ilmiah berjudul Dialog tentang Dua Sistem Penting Dunia. Meskipun begitu, penguasa-penguasa gereja menanggapinya dengan sikap perang. Tak kalah buku itu terbit dan Galileo langsung diseret ke muka pengadilan agama di Roma. Galileo diminta untuk mencabut kembali pendapatnya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Galileo yang berumur 69 tahun ini terpaksa menuruti keinginan penguasa gereja. Tetapi dia menunduk ke bumi dan berbisik pelan, "Tengok, bumi ini masih terus bergerak." Galileo tetap berprinsip pada kebenarannya.
Otoritas gereja pada saat itu justru sebenarnya membuat manusia berpikir ulang. Dikarenakan mereka ingin mendapatkan sebuah kebebasan, mereka hendak menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada sebuah potensi yang sangat besar. Salah satu pemikiran aliran yang berusaha sadar pada diri manusia sendiri itu adalah aliran eksistensialisme. Mereka mencoba mengkampanyekan dan mendemokan bahwa di dalam diri manusia ada sesuatu yang sangat hebat. Manusia hanya perlu percaya pada dirinya, dengan begitu potensinya akan segera terasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjalanan eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme merupakan aliran yang sempat menggemparkan dunia keilmuan waktu itu. Manusia beramai-ramai mempelajari aliran ini, kendati pada masa mendatang, aliran ini cukup rapuh pula, tidak tahan terhadap kritik. Pada masa awalnya, aliran eksistensialisme dirumuskan oleh ahli filsafat Jerman, yaitu Martin Heidegger. Sedangkan akar metodologi pengetahuan ini berasal dari tokoh fenomenologi, yakni Edmund Husserl. Epos sebagai salah satu cara fenomenologi dalam mencapai kebenaran nampaknya cukup berpengaruh dalam perenungan eksistensialisme. Pada dasarnya, istilah eksistensialisme merupakan reaksi kecenderungan terhadap semangat zaman modern, terutama terhadap pemutlakan akal manusia. Oleh karena itu, eksistensialisme secara khusus dikatakan sebagai lawan dari aliran rasionalisme. Semua itu tidak mengherankan dalam filsafat. Memang itu adanya, dari kritik antar kritik, tesis dan antitesis akan terbentuk pengetahuan baru atau tesis, sehingga filsafat terlahir dari sebuah kritik. Bila terjadi kritik, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba apakah ia dapat tahan uji. Itulah mengapa ada yang mengatakan bahwa filsafat anti kemapanan. Kemudian pada awal abad ke-19, Kierkegaard telah menyaksikan kecenderungan rasionalisme yang meletakkan akal manusia sebagai satu-satunya ukuran bagi segala realitas apapun di dunia ini, serta kemajuan intelektual dan ilmu pengetahuan menyebabkan terjadinya dehumanisasi dalam kebudayaan Eropa. Akal dianggap sebagai sumber utama kebaikan bagi semua pengetahuan manusia, dan di luar itu tidak ada pengetahuan yang dianggap benar. Akibatnya kebenaran agama mulai dikritik dan diragukan, sehingga tidak berlebihan sekiranya jika abad ke-19 dianggap sebagai abad pemberontakan terhadap agama. Dan pada masa ini banyak orang yang memiliki kecenderungan mempertahankan kepercayaan agamanya. Lalu terdapat tingkatan dalam eksisten. Konsep eksistensi mempunyai beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan yang sederhana sampai tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan-tingkatan ini terbuka kepada kita dan nampak jelas dalam pandangan tentang manusia. Manusia sebagai pusat, semua hal itu bertemu pada diri manusia. Atas dasar ini manusia disebut mikrokosmos, artinya sebagai mikrokosmos alam semesta yang dalam bentuk mini. Dalam kehidupan rohani, manusia mampu mengungkapkan realitas yang lebih kaya dalam kepenuhan eksistensinya. Bila kita perhatikan tingkat-tingkat dalam diri manusia, kita sampai kepada suatu pengertian akan realitas subhuman, seperti apa yang diuraikan dalam teori evolusi Darwin, yang berkaitan pula berbagai pandangan tentang manusia dari segi materialisme antropologis dan materialisme biologis. Apabila kita hanya bertolak dari dua sudut pandang ini dan kita menghilangkan kehidupan rohani dari manusia, maka yang tinggal hanyalah kehidupan hewani yang berarti sekedar mempunyai kesadaran indrawi yang terbatas pada kebutuhan biologis. Dalam eksistensialisme terdapat beberapa tokoh. Yang pertama adalah Kierkegaard Søren Abbe. Kierkegaard lahir tahun 1813 di Copenhagen, Denmark. Saat itu ayahnya sedang berumur 56 tahun dan ibunya 44 tahun. Awal ia belajar tentang teologi adalah ketika ia masuk Universitas Copenhagen. Ia membuat gebrakan dengan menentang keras pemikiran Hegel yang kala itu sedang mendominasi universitasnya. Ia juga sempat merasa absurd dengan agama. Ia ingin bebas dari aturan agama, itulah masa krisisnya. Namun akhirnya ia kembali ke lingkungan aturan agama, bahkan ia menjadi pastor Lutheran. Kierkegaard adalah seorang tokoh eksistensialisme yang membuat semua tulisannya memperhatikan satu persoalan, yaitu bagaimana menjadi orang kritis
dan ia orang pertama yang menjadikan istilah eksistensialisme sebagai penolakan terhadap pemikiran yang abstrak, yang logis atau filsafat ilmu pengetahuan, dan mengatakan bahwa akal tidak akan pernah mampu memahami seluruh realitas atau eksistensi manusia. Realitas yang bersifat eksistensi seperti nilai-nilai hidup, moralitas, agama, karena seluruh realitas eksistensi ini hanya dapat dialami secara subjektif oleh manusia. Kemudian, ungkapan Kierkegaard dijadikan pegangan bagi para eksistensialis lainnya yang dikenal sebagai metode subjektif. Dengan demikian, akal bukanlah satu-satunya sebagai sumber pengetahuan bagi manusia, karena pengalaman personal lebih memberikan pemahaman yang jelas terhadap masalah yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Pemikiran Kierkegaard berbeda dengan para filsuf lainnya yang hendak merasionalkan segala sesuatu. Menurutnya, agama tidak perlu dibuktikan secara rasional supaya dapat diterima setiap orang. Bahkan dia membuat klasifikasi eksistensi menjadi 3 tahap. Kierkegaard juga aktif dalam penulis. Buku pertamanya adalah The Concept of Irony, dipublikasikan pada tahun 1841. Buku ini mempresentasikan pemikirannya yang sangat orisinal dan memperhatikan kecerdasannya, karena karya agung terjelma dalam Consulting Unscientific Postscript pada tahun 1846. Karya ini mengungkapkan ajaran-ajarannya yang bermuara pada kebenaran subjek. Karya-karya lainnya adalah Anton Eller dan Philosophisch Müller. Sedangkan buku-buku yang bernada Kristiani adalah Work of Love, Christian Discourse, The Sickness into Death. Ya, itu buku-buku dari Kierkegaard. Tokoh yang kedua adalah Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre terlahir pada tanggal 21 Juni 1905 di Paris dari seorang keluarga cendekiawan. Namun sewaktu masih kecil, Sartre ditinggal mati oleh ayahnya hingga ia dibesarkan oleh ibu dan kakeknya. Hasil didikan dari kakeknya lah yang paling mempengaruhi pemikiran Sartre ke depannya. Sartre benar-benar dipaksa untuk belajar ilmu pengetahuan serta mengembangkan bakatnya semaksimal mungkin. Di luar Denmark, tulisan Kierkegaard tidak berpengaruh banyak kecuali setelah abad ke-20. Pada masa itu, terjemahan bahasa Jerman selesai dibuat setelah Perang Dunia I, sehingga peminat untuk mempelajari pemikiran Kierkegaard mulai bermunculan, seperti Karl Jasper dan Martin Heidegger, yang amat berpengaruh kepada gagasan-gagasan pokoknya. Berawal dari Jerman, pemikiran-pemikiran ini menyebar ke Prancis, di mana para penulis dan pemikir tertentu langsung dikenal sebagai orang-orang eksistensialis, misalnya Marcel dan Beryaev. Namun sering kita jumpai dalam referensi bahwa eksistensialisme Prancis selalu dihubungkan dengan Prancis Jean-Paul Sartre. Sartre memang memiliki pemikiran yang unik. Ia adalah sosok yang sangat langka tentang filsuf, yang sekaligus juga seorang dermawan. Di sisi lain, ia juga seorang novelis yang sukses dan seorang kritikus sastra yang produktif. Kita dapat melihat dalam filsafatnya yang menunjukkan bahwa manusia modern harus menghadapi fakta bahwa Tuhan itu tidak ada. Konsekuensi logisnya adalah benda yang ada di bumi ini adalah tanpa maksud, sekadar ada tanpa alasan apapun, dengan pernyataan yang menyatakan bahwa dunia ada tanpa maksud. Sartre menamai semua itu dengan kata absurd. Bukan hanya itu, ternyata absurd yang berkepanjangan juga akan membangkitkan rasa muak dalam diri manusia. Muak adalah sesuatu yang menjijikan karena kurangnya makna dalam keberadaannya. Manusia dianggap hidup di dunia ini adalah tidak jelas atau tidak ada tujuannya. Sartre juga membahas pertanyaan-pertanyaan tentang dasar dalam filsafat seperti apakah manusia itu. Di samping itu, ia juga membuat dikotomisasi antara makhluk yang lain dengan manusia. Manusia memiliki kebebasan, sedang yang lainnya tidak memilikinya. Dunia di bawah manusia hanya sekedar ada, hanya disesuaikan, diberikan, sedangkan manusia menciptakan dirinya sendiri dalam pengertian bahwa ia menciptakan hakikat keberadaannya sendiri.
Manusia ada pertama kali sebagai benda, tetapi kemudian menjadi manusia sejati ketika ia secara bebas memilih moralitas yang diinginkannya. Dengan kebebasan memilih bagi dirinya sendiri, benda-benda maupun nilai untuk dirinya sendiri, ia akan membentuk hakikat dirinya. Ia menciptakan dirinya sendiri. Karena manusia benar-benar menjadi manusia hanya pada tingkat di mana ia menciptakan dirinya sendiri dengan tindakan bebasnya. Sebagaimana Sartre mengekspresikan, manusia bukanlah suatu yang lain kecuali bahwa ia menciptakan dirinya sendiri. Lebih ekstrim lagi, Sartre menyatakan bahwa manusia berkehendak bebas sebebas-bebasnya, menciptakan dirinya sendiri pada hal pilihan moralitasnya. Kemudian timbul ukuran apa yang harus diikuti. Karena Tuhan tidak ada, kata Sartre, maka tidak ada hukum mengenai moralitas. Tidak ada norma-norma yang objektif. Setiap orang sepenuhnya memiliki dirinya sendiri. Maka ia harus memutuskan untuk dirinya sendiri pula dan harus memilih sendiri. Jika dianalisis, maka Sartre akan mendapatkan sebuah masalah besar. Pertanyaan besar untuknya adalah bagaimana manusia mengatur kehidupan sosialnya jika ia hanya terfokus pada kehendak bebas. Manusia akan sangat kesulitan untuk mengontrol keadaan, dinamika masyarakat. Sartre kemudian menuliskan alasannya, dalam memilih dirinya sendiri, setiap manusia mengalami sesuatu perasaan bebas yang memuakkan, karena tidak ada ukuran yang diikuti, tidak ada petunjuk yang membantu. Setiap orang adalah miliknya sendiri. Ia bebas sekaligus sedih. Kebebasan, tanggung jawab, kesedihan yang mendalam, dan absurditas adalah tema Sartre yang muncul secara tersirat dalam semua karyanya. Puncak dari semua ini adalah pemikiran tentang kegagalan, karena semua usaha manusia pasti akan mengalami kegagalan. Mengapa? Karena dengan kebebasannya, dengan rencana-rencana dan proyek yang ia buat untuk masa depannya, dengan sasaran-sasaran yang ia siapkan untuk dirinya sendiri, manusia mencoba menjadi makhluk yang lengkap dan sempurna. Ia ingin menjadi sebab bagi keberadaannya, menjadi dasar yang dasar atas hidupnya, menjadi makhluk yang secara sadar, sengaja, dengan bebas membuat dirinya sendiri. Tetapi hal ini tidaklah mungkin. Ia bisa menjadi penyebab dan yang disebabkan pembentuk dan yang dibentuk, seniman tanah liat. Oleh karenanya, kehidupan manusia adalah frustasi, atau dalam bahasa Sartre, manusia adalah hasrat yang sia-sia. Eksistensi manusia diidentikan dengan pilihannya, dengan kebebasan dan keputusannya. Karena tanggung jawab menyeluruh dalam kebebasan ini, eksistensi banyak digambarkan dengan istilah-istilah rasa takut, kesedihan yang mendalam, dan diabaikan. Begitulah menurut Sartre. Tokoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian yang ketiga, Albert Camus. Seperti halnya Kierkegaard dan Sartre, Camus sangat dipengaruhi pemikiran mengenai absurditas. Pertama, ada ketidakmampuan memahami dunia. Camus merupakan seorang ateis dan sangat percaya bahwa tidak ada penjelasan mengenai dunia ini. Camus juga menginginkan kepuasan akan kesempurnaan, namun ia tidak kunjung mendapatkan penjelasannya, dan penjelasan yang cuman dia dapat adalah penjelasan yang bersifat parsial. Seperti yang dikatakannya, pada tingkat yang terakhir, kamu mengajariku bahwa alam yang menakjubkan dan penuh dengan warna ini dapat direduksi menjadi elektron. Ini semua baik dan kutunggu kamu melanjutkannya. Tetapi kamu mengatakan ada suatu dalam tata surya yang tidak tampak di mana elektron-elektron itu mengelilingi pusatnya. Kamu menerangkan dunia ini padaku dengan suatu citra. Saya sadari kemudian bahwa kamu telah direduksi menjadi sebuah puisi. Aku tidak pernah tahu. Ada banyak kebenaran, tetapi tidak ada yang benar. Ada banyak deskripsi mengenai bagian-bagian, tetapi tidak ada penjelasan mengenai keseluruhannya. Semua ilmu pengetahuan berhenti hanya kepada hipotesis. Lebih daripada itu, pikiran tentang absurditas ini muncul
Jika kita memikirkan betapa besar kesempatan dan peristiwa yang berperan dalam kehidupan manusia, dan betapa banyak perbuatan serta pemikiran besar yang mempunyai awal yang menggelikan. Semua hal yang ada di dunia ini merupakan hal yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi secara sempurna. Ini yang membuat manusia lama-kelamaan menjadi absurd. Kesadaran tentang absurditas dapat terjadi apabila seseorang tiba-tiba sadar tentang rasa bosan. Manusia menemui titik jenuh, kelelahan mekanis dari keberadaan sehari-harinya. Inilah yang dinamakan dengan titik kulminasi manusia. Absurditas kehidupannya membuat berhenti di puncak kemuakan. Selanjutnya, sebagai puncak semuanya adalah kematian. Semua kehidupan manusia beserta hasrat yang sangat tinggi, aktivitas dengan berbagai prestasi, semua keindahan yang telah ia saksikan, semua cinta yang telah ia berikan dan terima, semuanya akan berakhir dengan kematian. Ini semakin membuatnya menjadi tidak mengerti dan merasakan muak yang sangat mendalam. Berlelah-lelah manusia membangun sebuah pencapaian, tetapi pada akhirnya ia akan mati dalam keadaan yang sama semua. Perasaan absurditas tersebut muncul karena manusia mencari pemahaman yang lengkap mengenai suatu dunia yang tidak dapat dipahami. Pikiran manusia merindukan kebenaran universal, sementara dunia memberikan kebenaran yang tidak sempurna. Kamu sendiri mengakui ada dua macam bunuh diri. Menurutnya, dua macam bunuh diri itu adalah bunuh diri secara fisik dan bunuh diri filsafat. Tipe bunuh diri yang kedua bagi dia bahwa seorang filosof sangat sadar tentang absurditas dan ketidakrasionalan eksistensi. Namun karena ada beberapa simpul pikiran, putaran keinginan, dan perubahan imajinasi yang membuat terlihat bahwa pemikirannya sangat menjustis orang lain. Filsafat ini berakhir dengan rasionalitas, tetapi hanya menolak dan tidak berbuat, sehingga membunuh sikap filosofinya yang asli. Itulah yang disebut bunuh diri filsafat. Nah, kemudian kamus juga menjelaskan tidak satupun bentuk bunuh diri dapat memberikan jawaban. Jawaban kamus terhadap yang absurd adalah dengan pemberontakan. Sebenarnya manusia mampu bangkit dari absurditasnya jika dia dalam kondisi sadar. Manusia yang absurd adalah manusia yang mengerti arti absurditas itu. Tidak lari darinya, tetapi selalu menjaga kesadarannya. Inilah yang menantang, sehingga membuat manusia tersebut menjadi pribadi yang pemberontak. Dan konsekuensi dari pemberontakan itu sendiri adalah bahwa manusia yang absurd mempunyai suatu pengertian baru tentang kebebasan. Memang benar bahwa tidak ada kehidupan di masa depan, tetapi juga tidak ada etika eksternal yang memerintahkan menahan kebebasan manusia. Karena tidak ada ukuran nilai, maka tidak ada pilihan terbaik yang harus dibuat. Yang bermakna bukanlah hidup yang terbaik, tetapi hidup yang terbanyak. Konsekuensi dari pemikiran ini akan melahirkan manusia yang rakus, yang tidak mengenal batas dan sangat egois. Nah, kemudian dari eksistensi ini sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut. Eksistensialisme bukanlah aliran filsafat yang formal, mengingat semua aliran filsafat sebenarnya berkiblat kepada paham ini. Eksistensialisme sangat populer di Eropa pada awal abad ke-20. Paham ini juga merupakan reaksi terhadap kepercayaan diri di abad pencerahan yang terlalu berlebihan terhadap logika manusia. Nah,
Mungkin yang dapat saya simpulkan adalah terkadang manusia lebih mengikuti logika atau nalar dibanding kata hatinya. Mungkin mereka mengikuti logika mereka karena apa yang ada di logika mereka itu lebih masuk akal dibanding apa yang ada di dalam hati nurani. Padahal sebenarnya terkadang yang muncul dari hati nurani itu memang tidak masuk akal di luar nalar manusia, tetapi itulah yang nantinya lebih berdampak dan akan menjadi suatu hal yang tak terduga. Oleh sebab itu, jika kita ingin melakukan sesuatu, ya lakukan saja dengan kemauan kita. Jangan berpikir terus, karena kalau kita berpikir, maka apa yang awalnya kita mau lakukan, maka nantinya tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan kita yang awal tadi. Tetapi biarlah kita melakukannya, dan urusan nantinya bisa atau tidak, biarlah itu menjadi urusan yang belakangan. Dan biarlah apapun yang kita lakukan juga, ikutilah kata hati. Karena terkadang apa yang muncul dari hati itu, mungkin memang kalau kita pikir-pikir lagi, tidak akan bisa atau sangat mustahil untuk dimengerti. Tetapi nantinya kita akan sadar bahwa oh ternyata apa yang dari hati juga itu baik adanya buat pribadi kita, begitu. Dan biarlah kita pun selalu hidup atau menjalani hari-hari kita bukan cuma berpikir secara logis saja atau berpikir dengan nalar kita, tetapi biarlah kita juga mau untuk mengikuti kata hati kita. Kadang karena apa yang Tuhan katakan itu pasti muncul di dalam hati kita, begitu. Dan mungkin terkadang kalau kita memikirkan rancangan-rancangan Tuhan, mungkin di mata manusia sangat mustahil untuk dilakukan, tetapi percaya saja bahwa jika kita mengikuti setiap perintah Tuhan, maka Tuhan akan membimbingnya hingga kita dapat melakukannya dengan baik. Begitu juga seperti yang dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dari ayat ini juga kita belajar bahwa jangan cuma kita mengandalkan diri kita sendiri saja, tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau tanpa Tuhan, mungkin kita pun belum bisa melakukan setiap apa yang menjadi kehendak atau kemauan kita. Dan mungkin ada beberapa hal yang seharusnya kita bisa, tapi karena kita tidak mau meminta pertolongan dari Tuhan, maka kita tidak bisa. Dan biarlah kita juga belajar bahwa mungkin kita sebagai manusia juga sering merencanakan sesuatu menurut logika kita itu baik. Tetapi terkadang Tuhan merubahnya agar menjadi lebih baik untuk kita. Oleh sebab itu, janganlah kita juga berpegang saja kepada pengertian kita sendiri, tetapi kita juga percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu semua jalan kehidupan kita. Jadi biarlah kita pun selalu berserah kepadanya, selalu mengikuti apa maunya, agar hidup kita itu pun semakin hari semakin dituntun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin cuman itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.